Desa Bodas terletak di pinggir hutan kecil dan sawah yang luas. Penduduknya tidak banyak dan sebagian besar bekerja sebagai petani atau buruh harian. Di salah satu rumah kayu di ujung desa, tinggal keluarga Nadira. Ayahnya, Pak Rudi, seorang tukang ojek. Ibunya, Bulina, yang biasa membuat gorengan untuk dijual di pasar. Dan Nadira, anak sematawayang yang baru bekerja sebagai kasir di minimarket kota kecamatan. Nadira dikenal sebagai anak baik, tidak neko-neko, dan mudah bergaul. Teman dekatnya sejak SD adalah Salsa. Dua gadis itu hampir selalu bersama, main di kali, sekolah bareng, dan sering tidur di rumah satu sama lain. Namun 6 bulan belakangan hubungan mereka berubah. Salsa sering marah tanpa alasan, meremehkan pekerjaan Nadira, dan pernah bertengkar hanya karena masalah laki-laki. Banyak orang berkata, namanya juga umur-umur segitu, mudah tersulut. Tapi Nadira merasa ada yang berbeda. Salsa yang dulu ceria, kini sering bicara kasar dan menatap Nadira seperti memendam sesuatu. Awalnya Nadira tidak terlalu memikirkan itu. Ia sibuk bekerja dan membantu orang tuanya. Tapi masalah mulai muncul ketika Nadira sering mimpi buruk. Hampir setiap malam, ia terbangun sambil terengah-engah. Dalam mimpinya, ia selalu melihat sosok berambut panjang duduk di sudut kamarnya sambil memegang sesuatu yang mirip kalajengking. Setiap kali bangun, Nadira merasa badan lemas seperti habis berlari jauh. "Dir, kamu kenapa? Kayak ngantuk terus?" tanya Bulina suatu pagi saat mereka sarapan. "Entahlah Bu, mimpi jelek terus beberapa malam ini," jawab Nadira sambil mengaduk teh tanpa selera. Malam berikutnya, keadaan semakin aneh. Nadira muntah setelah pulang kerja, tapi muntahnya bukan makanan atau cairan biasa, warnanya hitam pekat seperti kopi basi. Pak Rudi langsung panik dan mengajak Nadira ke puskesmas. Dokter hanya bilang itu mungkin mah atau kelelahan, lalu memberi obat. Nadira pulang dengan sedikit lega, tetapi perasaan tidak enak tetap ada. Hari berikutnya muncul memar-memar berwarna biru keunguan di lengannya. Padahal ia tidak merasa jatuh atau terbentur. Ada juga garis merah panjang di punggungnya seperti bekas cakaran. Bulina mulai gelisah. Ia sudah melihat banyak kasus aneh di desa Bodas, terutama soal guna-guna dan santet. Tapi ia tidak mau langsung menuduh siapapun. "Dir, kamu merasa ada yang aneh di tempat kerja?" tanya Bulina hati-hati. Nadira menggeleng. "Enggak, biasa aja Bu." Tapi di dalam hati, Nadira teringat bagaimana Salsa akhir-akhir ini sering memulototinya setiap kali bertemu. Ia juga ingat bagaimana Salsa pernah mengatakan, "Kamu enak ya Dir, semua orang suka kamu, kerja gampang dapat, pacar juga gampang nempel." Nadira tidak pernah menganggap ucapan itu serius, tapi sekarang semua terlihat beda. Malam-malam berikutnya justru semakin parah. Setiap malam, kamarnya terdengar suara aneh, seperti cicit kecil atau suara benda licin bergerak di lantai. Ketika lampu dinyalakan, tidak ada apa-apa. Suara itu hanya muncul ketika suasana gelap dan sunyi. Pak Rudi pernah masuk ke kamar saat suara itu terdengar. "Kok kayak suara anak tikus ya?" katanya sambil celingak-celinguk. "Aku juga bingung Pak, tapi suaranya kadang dari bawah kasur, kadang dari lemari," kata Nadira. Karena penasaran, Pak Rudi memeriksa semua sudut kamar, tapi tidak ada hewan atau lubang yang bisa menimbulkan suara. Semakin hari, kondisi Nadira terus memburuk. Badannya panas dingin, nafasnya berat, dan setiap pagi ia merasa ada rasa pahit menyengat di lidahnya. Bahkan ketika minum air putih pun, ia merasa seperti menelan pasir. Bulina mulai menangis hampir setiap malam. Ia merasa ada sesuatu yang tidak wajar menyerang anaknya. Pada malam yang paling buruk, semua terjadi begitu cepat. Nadira sedang tidur ketika tiba-tiba tubuhnya bergetar keras. Suaranya keluar seperti mendengur kasar. Bulina yang baru saja hendak mematikan lampu ruang depan langsung berlari masuk ke kamarnya. "Dir, bangun nak!" jerit Bulina. Nadira tidak menjawab. Tubuhnya melengkung seperti busur. Tangannya mencakar-cakar udara. Matanya terbuka setengah dan dari mulutnya keluar suara aneh seperti krek, krek. Pak Rudi ikut masuk sambil membawa lampu senter. "Lina, pegang kakinya, jangan sampai jatuh dari kasur," teriaknya panik. Nadira kejang semakin parah. Dari bibirnya keluar busa putih bercampur cairan hitam pekat.
Lalu sesuatu yang tidak masuk akal terjadi. Mulut Nadira terbuka lebar, lebih lebar dari biasanya, seperti rahangnya tertarik paksa. Bulina langsung menjerit dan jatuh terduduk. Seekor kalajengking hitam, seukuran jempol orang dewasa, merayap keluar dari mulut Nadira. Tubuh hewan itu basah dengan cairan hitam yang sama dengan yang dimuntahkan Nadira sebelumnya. Kalajengking itu bergerak pelan sebelum jatuh ke lantai dan langsung lari menuju sudut kamar. Bulina berteriak histeris, "Astagfirullah, apa itu?" Pak Rudi tidak sempat mengejar kalajengking itu karena ia fokus menahan tubuh Nadira yang masih kejang. Tetangga-tetangga pun mendengar jeritan itu dan berdatangan. Beberapa ibu menangis melihat keadaan Nadira. Ada yang langsung membaca doa keras-keras. Seorang bapak berlari mengambil sapu karena takut ada hewan lain yang keluar. Ketika Nadira akhirnya terkulai lemas, nafasnya tersengal-sengal, seperti baru saja ditarik dari dalam air. Wajahnya pucat dan keringat dingin mengalir dari pelipisnya. Pak Rudi mengangkat Nadira ke pangkuannya sambil gemetar. "Lina, ini bukan penyakit biasa. Ini bukan hal normal." Dukun kampung Pak Darwa dipanggil malam itu juga. Ia datang dengan membawa botol minyak dan kain kuning. Begitu melihat kondisi Nadira, ia langsung mundur selangkah. Wajahnya berubah serius. "Ini bukan sakit medis, tapi juga bukan santet tingkat biasa," katanya lirih. "Yang ngirim ini orangnya kuat dan tujuannya membunuh." Bulina ambruk dan menangis keras. Beberapa warga saling pandang dengan raut ketakutan. Mereka tahu Desa Bodas pernah punya sejarah gelap soal santet, tapi sudah lama tidak ada kejadian seperti ini. Pak Darwa mencoba ritual ringan, namun ketika ia mulai membaca doa, tubuh Nadira langsung bergetar keras dan lampu kamar berkedip seperti mau mati. Pak Darwa menghentikan bacaannya dan menutup kain kuningnya cepat-cepat. "Saya nggak bisa nangani ini. Kekuatan yang masuk ke tubuh anak ini bukan level saya," ujarnya sambil menggeleng. "Kalau salah langkah, bisa nyawa saya yang hilang." Pak Rudi memohon, "Pak, tolonglah, anak saya, dia bisa mati." "Tolong saya carikan orang lain saja," jawab Pak Darwa sambil berburu-buru berkemas. "Ini kiriman dari orang yang benar-benar niat jahat. Saya nggak sanggup." Setelah dukun itu pergi, suasana rumah penuh ketakutan. Nadira terbaring tak berdaya. Tubuhnya masih sesekali kejang kecil. Warga hanya bisa berdiri di tempat, saling berbisik sambil memandang satu sama lain dengan wajah pucat. Sampai akhirnya, salah satu tetua desa berbisik, "Mungkin cuma satu orang yang bisa bantu, tapi orang itu hidup seperti pemulung, jarang orang yang mau minta tolong." Pak Rudi menatapnya. "Siapa?" Tetua desa itu menjawab pelan, "Kakek Minto, pemulung yang tinggal di dekat sungai itu. Katanya dia punya ilmu lama, tapi orang-orang suka meremehkannya." Nama itu membuat beberapa warga langsung diam, saling menatap dengan takut sekaligus berharap. Malam itu, keputusan besar harus dibuat. Karena jelas, apapun yang menyerang Nadira bukan sekedar sakit biasa. Ini adalah santet yang dikirim oleh seseorang yang benar-benar ingin melihatnya mati. Rumah keluarga Nadira malam itu dipenuhi warga. Mereka tidak berani pulang karena takut sesuatu terjadi lagi. Nadira masih terbaring di kasur dengan tubuh lemah, sesekali mengerang seperti menahan sesuatu yang bergerak di dalam tubuhnya. Bulina duduk memegangi tangan anaknya, sementara Pak Rudi mondar-mandir tidak karuan. Beberapa tetua duduk di ruang tamu membicarakan satu nama yang jarang disebut orang. Kakek Minto, pemulung tua yang tinggal di gubuk dekat Sungai Bodas. "Kalau soal urusan begituan, cuma dia yang mungkin bisa," kata Pak Bejo, salah satu warga senior. Dulu dia dikenal dekat sama seorang kiai di daerah Rawa Bodas. "Tapi bukannya dia cuma pemulung, Pak? Masa bisa?" tanya seorang ibu ragu. Pak Bejo menarik napas. "Iya, dia memang pemulung. Tapi orang-orang tua dulu bilang dia itu pernah belajar ilmu tua. Entahlah, tapi kalau keadaan sudah begini, mau cari siapa lagi?" Bulina yang mendengar itu langsung bangkit. "Tunjukkan saja jalannya, Pak. Saya nggak peduli dia pemulung atau apa. Yang penting bisa nolong anak saya." Tidak ada yang berani menghalangi. Akhirnya Pak Bejo mengantar Bulina ke gubuk tempat kakek Minto tinggal. Mereka menembus gelap malam sambil membawa senter. Jalan menuju sungai sepi karena jarang orang lewat malam-malam. Gubuk itu berada di bawah pohon besar.
terbuat dari papan bekas dan seng karatan. Dari luar terlihat seperti kandang ayam besar. Bulina ragu sejenak, tapi ia mengetuk pintu pelan. Tidak ada jawaban. Ia mengetuk lagi sedikit keras. Kakek Minto, tolong buka sebentar. Saya butuh bantuan." Beberapa detik kemudian, pintu kayu itu berderit. Muncul sosok laki-laki tua beruban dengan tubuh kurus, tapi matanya tajam. Ia mengenakan kaos lusuh dan celana sobek, dan di sampingnya tampak karung plastik yang biasa dipakai memulung. "Ada apa malam-malam begini?" tanyanya dengan suara pelan. Bulina langsung menunduk. "Kek, anak saya sakit aneh. Tolong, kalau kakek bisa bantu, saya mohon." Kakek Minto tidak langsung menjawab. Ia hanya menatap Bulina lama, seolah membaca sesuatu dari wajahnya. Lalu ia mengambil tongkat bambu dan mengaitkan karungnya. "Ayo," katanya pendek. Pak Bejo terlihat kaget. "Kek, karung itu dibawa juga?" Kakek Minto hanya menjawab singkat. "Peralatan saya ada di dalam sini." Saat sampai di rumah Nadira, beberapa warga langsung berbisik-bisik. Mereka melihat sosok kakek Minto yang berjalan pelan sambil menenteng karung kumal. Ada yang menutup hidung karena bau khas pemulung masih melekat di tubuhnya. "Loh, kok manggil pemulung? Emangnya nggak ada dukun lain?" "Kebangetan sih, ini urusan nyawa. Masa manggil orang kayak gitu?" Bulina mendengar semua itu, tapi ia tidak peduli. Ia menunjuk kamar Nadira. "Kek, ini anak saya." Kakek Minto melangkah masuk tanpa banyak bicara. Begitu melihat Nadira yang terbaring dengan wajah pucat dan mata cekung, ia mengerutkan kening. Ia memegang pergelangan tangan Nadira pelan, lalu mendekatkan wajahnya. Dalam 3 detik saja, ekspresi kakek Minto langsung berubah serius. "Ini bukan sakit biasa," gumamnya pelan. Beberapa warga yang tadinya mengejek mulai diam. Kakek Minto memeriksa lebih teliti. Ia membuka mulut Nadira dengan jari kurusnya, lalu menatap langit-langit mulut yang berwarna hitam seperti terbakar. Ia menyentuh perut Nadira, lalu mengusap kulitnya yang penuh memar. "Kakek, tahu apa penyebabnya?" tanya Pak Rudi dengan suara bergetar. Kakek Minto tidak langsung menjawab. Ia membuka karungnya dan mengeluarkan beberapa benda. Kemenyan, tanah dalam botol kecil, lidi yang sudah diruncingkan, dan kain putih kusam. Warga saling pandang, terkejut karena karung itu ternyata berisi barang-barang yang tidak terduga. Tanpa menjelaskan apa-apa, kakek Minto mulai menata barang-barang itu di lantai. Ia mengeluarkan mangkuk kecil dari tanah liat, menaruh kemenyan di dalamnya, lalu menyalakan api dengan korek mah kayu. Aroma kemenyan langsung memenuhi kamar. Beberapa warga mulai tidak nyaman. Ada yang menutup hidung karena merasa bau itu terlalu tajam. Kakek Minto duduk bersila di lantai dan mulai menggores lantai rumah dengan lidi runcing. Ia membuat bentuk lingkaran tidak sempurna, lalu menarik garis memotong di tengah. Gerakannya cepat tapi teratur. Setelah itu, ia mengambil segenggam tanah dari botol kecil dan menaburinya di sekeliling lingkaran. Pak Rudi mendekat. "Tanah apa itu?" "Tanah perbatasan Rawa Bodas," jawab kakek Minto tanpa menoleh. Suara itu cukup membuat beberapa warga mundur selangkah. Rawa Bodas terkenal angker. Tempat banyak orang berkata ada makhluk halus penunggu yang tidak boleh diganggu. Setelah garis tanah selesai dibuat, kakek Minto memejamkan mata. Tangannya bergerak pelan, seperti memanggil sesuatu yang tidak terlihat. Suasana kamar langsung berubah tegang. Udara terasa lebih dingin dari sebelumnya. Lampu berkedip pelan, bukan mati, hanya seperti ditekan oleh sesuatu. Bulina memegang dada. "Kak, ini aman kan?" Kakek Minto membuka mata. "Selama saya masih memegang kendali, aman. Tapi jangan ada yang keluar dari ruangan ini sampai saya selesai." Semua orang langsung diam. Kakek Minto mulai membaca sesuatu, bukan doa seperti biasanya, tapi kalimat-kalimat dalam bahasa Jawa kuno yang tidak banyak orang paham. Suaranya rendah, tapi setiap kata terdengar kuat. Saat ritual berlangsung, tubuh Nadira bereaksi. Nafasnya terengah, matanya bergetar, dan jari-jarinya bergerak mencakar spray.
Sekilas terlihat perutnya seperti bergelombang, seolah ada sesuatu yang bergerak di dalamnya. Bulina menutup mulut, hampir pingsan melihatnya. Kakek Minto meletakkan tangannya di dada Nadira. Wajahnya serius dan suaranya berubah lebih keras. Siapapun yang mengirim ini, niatnya membunuh. Ini bukan santet sembarangan. Ada unsur iri hati dan dendam yang sangat dalam. Warga langsung saling pandang. Kakek Minto lalu menatap Bulina. Bu, anak panjenengan diserang sama orang yang mengenalnya sangat dekat. Dekat bagaimana, kek? Tanya Bulina bergemetar. Dekat dalam hubungan, dekat dalam keseharian, dekat dalam perasaan. Sambil menutup mata lagi, suara itu membuat seluruh ruangan membeku. Pak Rudi mendekat. Kek, apakah kek tahu siapa orangnya? Kakek Dinto membuka mata. Tatapannya lurus ke arah pintu kamar yang terbuka ke ruang tamu. Ia seperti melihat sesuatu di kejauhan yang tidak terlihat orang lain. Saya belum bisa menyebut namanya sekarang, tapi orang itu ada di sekitar sini, sering bertemu dengan Nadira, bahkan mungkin selama ini berpura-pura dekat. Bulina memegang dada. Astagfirullah, siapa yang tega begini? Warga mulai berbisik-bisik, mencoba menebak-nebak, tapi kakek Minto langsung menegur. Diam, jangan asal menuduh. Saya belum selesai membaca jejaknya. Ia kembali menaburkan sedikit tanah dan menyalakan kemenyan tambahan. Asap memenuhi ruangan, menimbulkan bayangan-bayangan aneh di dinding. Lampu kamar kembali berkedip, seperti diganggu sesuatu yang tak terlihat. Kakek Minto kembali berbicara, namun kali ini dengan suara lebih pelan. Yang menyerang anak ini adalah seseorang yang dulu sangat dekat, tapi berubah karena rasa iri. Iri yang dipelihara, lama-lama jadi dendam. Bulina langsung teringat seseorang, tapi ia tidak berani menyebut namanya. Ia hanya menelan ludah dan memegang tangan Nadira lebih erat. Besok pagi, saya akan mulai pelacakan jejaknya, kata kakek Minto sambil mematikan kemenyan. Tapi satu hal yang saya pastikan sekarang, ini bukan pekerjaan orang sembarangan. Ia menatap Nadira yang masih terbaring lemah. Pengirimnya ingin dia mati pelan-pelan. Dan malam itu, untuk pertama kalinya, warga desa Bodas mulai menyadari bahwa sosok pemulung yang mereka anggap remeh ternyata menyimpan sesuatu yang jauh lebih besar daripada yang terlihat. Pagi harinya, setelah semalaman menjaga Nadira, kakek Minto keluar dari rumah Pak Rudi dengan wajah letih, tapi matanya tetap tajam. Warga yang masih berkumpul di depan rumah langsung memperhatikannya. Ada yang bertanya, tapi kakek Minto hanya mengangkat tangan dan berkata singkat, "Saya mau cari jejaknya." Ia berjalan membawa karung lusuh dan tongkat bambu kesayangannya. Arah pertama yang ia tuju adalah sebuah tempat yang jarang dilewati warga, Rawa Bodas. Wilayah yang dikenal punya energi kuat dan sering menjadi tempat pembuangan benda-benda santet. Pak Rudi mencoba ikut, namun kakek Minto menolak. "Jangan ikut, energinya berat, Bapak nggak akan kuat." Akhirnya kakek Minto berjalan sendirian. Jalannya pelan, tapi langkahnya mantap. Saat memasuki area rawa, udara langsung berubah lebih lembab dan suara serangga terdengar lebih keras. Lumpur di sekitar tempat itu hitam dan pekat. Kakek Minto berhenti tepat di tengah jalan setapak. Ia menancapkan tongkat bambunya, lalu menutup mata sambil meraba tanah dengan telapak tangan kiri. Beberapa detik kemudian, tubuhnya kaku seperti merasakan sesuatu. "Ada yang dibuang di sini," gumamnya pelan. Ia menggeser lumpur dengan tongkat, perlahan, seperti mencari benda kecil yang tertutup. Tak lama kemudian, tongkatnya menyentuh sesuatu yang keras. Ia jongkok dan menarik benda itu keluar. Yang muncul adalah potongan kain merah kusam yang sudah basah oleh lumpur. Bentuknya bulat lonjong dan terikat oleh benang hitam. Dari lubang kecil di bagian tengah, terlihat rambut panjang dan beberapa duri kecil menonjol keluar. "Boneka santet," gumamnya. Ia mengangkat benda itu dengan 2 jari, berhati-hati. Wajahnya mengeras dan ia memasukkannya ke dalam karung. Ini baru salah satu, yang lain pasti ada. Setelah dari rawa,
Kakek Minto bergerak menuju kuburan tua di pinggir desa. Kuburan itu sering dijadikan tempat penguncian santet karena suasananya yang sepi dan tanahnya dianggap cocok menyimpan energi jahat. Kakek Minto berjalan melewati nisan-nisan lama sambil menyentuh udara di sekitarnya seolah merasakan getaran halus. Di sebuah makam tanpa nama, ia berhenti. Ia menggali tanah di sebelah nisan dengan tangan kosong. Tidak terlihat jijik sama sekali meskipun tanahnya basah dan berbau tanah tua. Ia menemukan botol kaca kecil berisi air keruh dan sesuatu bergerak di dalamnya seperti cacing halus. Ini juga bagian dari serangan, katanya, sambil memasukkan botol itu ke karung. Ia berdiri lagi, mengusap tangan pada celana lusuhnya, lalu menatap jauh ke arah rumah-rumah warga. Jejaknya makin jelas. Tempat terakhir yang ia datangi adalah rumah kosong di ujung desa yang katanya dulu pernah dipakai sebagai tempat tinggal orang gila. Rumah itu dibiarkan terbengkalai, pintunya miring, jendelanya pecah, dan dindingnya penuh lumut. Kakek Minto masuk tanpa ragu. Ia berdiri di tengah ruangan, mengangkat tongkat bambunya, lalu mengetuk lantai 3 kali. Suara ketukan itu tidak keras, tetapi gema yang muncul terasa aneh, seperti ada ruang kosong di bawah lantai. Ia jongkok dan menggeser papan lantai yang rapuh. Di kolong lantai, ia menemukan sesuatu. Kain bekas baju seragam minimarket yang ia kenali sebagai tempat Nadira bekerja. Kain itu dililitkan kuat bersama rambut panjang dan puluhan duri kecil yang diikat dengan benang hitam. Di dalamnya juga ada 1 ekor kalajengking mati yang sudah mengering. Kakek Minto menarik napas panjang. Orang yang ngirim ini kenal betul sama Nadira. Ia mengambil semua benda itu dan memasukkannya ke karung. Saat berjalan keluar dari rumah kosong itu, langkahnya lebih cepat. Wajahnya penuh tekanan karena ia tahu ini bukan lagi soal santet biasa. Ini santet yang direncanakan dengan kebencian mendalam. Sesampainya di rumah Nadira, warga langsung mengerubungi. "Gimana, Kek? Ketemu sesuatu?" Kakek Minto tidak menjawab mereka. Ia langsung masuk ke kamar Nadira, meletakkan karung di lantai dan membuka isinya. Bu Lina langsung menutup mulutnya saat melihat benda-benda mengerikan itu. Pak Rudi bergetar melihat boneka santet yang penuh duri. "Kek, siapa yang tega begini?" tanyanya dengan suara sangat pelan. Kakek Minto memejamkan mata sebentar, lalu membuka perlahan. Jejaknya sudah jelas. Ia menatap satu-satu wajah warga yang ada di ruang tamu. Yang mengirim santet ini orang dekat sekali, bahkan sering bersama Nadira. Bu Lina langsung menangis. "Tolong bilang, Kek, siapa?" Kakek Minto menghela napas. "Salsa." Ruangan langsung hening. Beberapa ibu menutup mulut. Sebagian warga lain saling tatap dengan wajah terkejut. Semua orang tahu kalau Nadira dan Salsa bersahabat sejak kecil. Tidak ada yang menyangka tuduhan itu akan jatuh pada Salsa. Bu Lina tersungkur. "Ya Allah, kenapa bisa begitu?" Kakek Minto menjelaskan dengan tenang, meski suaranya tetap tegas. "Saya sudah lihat energi yang terikat di boneka ini. Ada jejak tangan pembuatnya. Jejak itu sama persis dengan energi yang melekat di tubuh Nadira sebelum saya netralisir. Energinya tebal, penuh kebencian dan iri." Pak Rudi menunduk lama, mencoba mencerna. Sementara itu, beberapa warga mulai gosip pelan. Pantas saja akhir-akhir ini Salsa sering marah-marah. Saya pernah lihat dia bawa bungkusan aneh. Tapi masa teman sendiri tega begitu? Kakek Minto mengangkat tangan, menyuruh mereka diam. Saya belum selesai bicara. Ia menatap keluarga Nadira. Salsa melakukan ini bukan tiba-tiba. Sudah lama dia memendam iri. Iri karena Nadira lebih disukai orang-orang. Iri karena pekerjaan Nadira lebih dulu stabil. Iri karena laki-laki yang dia suka ternyata lebih dekat dengan Nadira. Bu Lina mengusap wajahnya sambil menangis. "Anak saya nggak pernah niat saingin siapa-siapa, Kek. Dia cuma kerja, pulang, bantu saya." "Saya tahu," jawab kakek Minto pelan. "Justru karena itu serangan ini makin kuat.
karena yang dia serang tidak punya perlindungan apa-apa. Warga yang tadinya meremehkan kakek Minto kini diam semua. Tidak ada yang berani memotong kata-katanya. Sore itu kakek Minto memutuskan mendatangi rumah Salsa. Ia pergi sendirian, hanya membawa tongkat dan karungnya. Bu Lina sempat melarang, takut terjadi apa-apa. Tapi kakek Minto berkata, "Saya cuma mau kasih peringatan, bukan menghukum." Rumah keluarga Salsa masih ramai karena mereka memiliki usaha catering kecil. Saat kakek Minto muncul di halaman, ayah Salsa, Pak Rasmadi, langsung mengelutkan dahi. "Kakek ngapain ke sini?" tanyanya ketus. Kakek Minto tetap tegak. "Anak panjenengan sudah melakukan hal berbahaya. Saya datang untuk ngasih peringatan." Pak Rasmadi mendelik. "Maksudnya apa? Jangan sembarangan nuduh keluarga saya." Beberapa tetangga yang mendengar suara keras mulai mengintip dari pintu. Kakek Minto tetap tenang. "Saya tidak menuduh. Saya bicara berdasarkan jejak yang saya temukan. Kalau panjenengan masih mau anak panjenengan selamat, suruh dia berhenti sebelum santet itu balik ke dirinya." Ucapan itu membuat wajah Pak Rasmadi memerah. "Tuduhan macam apa ini? Anak saya bukan dukun. Dia cuma gadis biasa. Kalau nggak punya bukti, jangan macem-macem di rumah saya." Ibu Salsa juga keluar dan ikut berteriak, "Pergi saja, jangan ganggu keluarga kami." Kakek Minto hanya menunduk sebentar, lalu menghela napas panjang. "Kalau begitu, saya sudah lakukan bagian saya. Saya cuma peringatkan. Selebihnya, biar alam yang menyeimbangkan." Ia berbalik dan pergi tanpa menoleh lagi. Sementara dari balik jendela, Salsa memperhatikan semuanya. Wajahnya pucat, tapi matanya penuh ketakutan bercampur kebencian. Dia tahu rahasianya sudah tercium, namun ia tidak berani mengaku. Malam itu, kakek Minto kembali ke rumah Nadira dengan langkah berat. Ia tahu waktu sudah tidak banyak. Santet yang menancap di tubuh Nadira sudah terlalu dalam. Ia membuka karung, melihat semua benda yang ia kumpulkan, dan berkata pelan, "Besok, kita harus mulai ritual besar. Kalau terlambat sedikit saja, nyawa Nadira bisa hilang." Dan malam itu, seluruh desa Bodas menunggu dengan ketegangan, karena mereka sadar sesuatu yang lebih besar akan terjadi. Keadaan Nadira makin hari makin parah. Tubuhnya sudah tidak seperti orang sakit biasa. Kulitnya memucat, lalu berubah menjadi kemerahan. Kadang panas seperti habis tersengat matahari, kadang dingin seperti dicelupkan ke air sumur malam hari. Ibu Nadira sempat mematikan kipas karena mengira anaknya kedinginan. Tetapi beberapa menit kemudian Nadira malah menggigil hebat. Suaranya serak, dan dari kerongkongannya kadang terdengar bunyi seperti ada sesuatu yang menggesek dari dalam. Ayah Nadira hampir tidak tidur 2 malam penuh. Ia duduk di kursi dekat ranjang sambil menggenggam tangan anaknya. Namun Nadira tidak merespon selain membuka mata setengah, seperti melihat sesuatu yang tidak dilihat orang lain. Sementara itu, adik Nadira lebih banyak bersembunyi di dapur karena takut melihat kondisi kakaknya yang makin mengerikan. Ketika hari sudah mulai sore, kakek Minto kembali datang. Ia membawa karung kecil yang ia letakkan di dekat pintu. Dari dalam karung itu terdengar bunyi gemerincing seperti isi karung penuh benda logam, padahal karung itu hanya berisi barang-barang aneh yang ia gunakan untuk ritual. Tongkat bambunya ia sangkutkan di sudut ruangan. Ia memandangi Nadira dari ujung kaki sampai kepala dengan napas panjang. Sudah masuk terlalu dalam, gumamnya pelan, lalu menoleh kepada keluarga Nadira. Kalau tidak segera dilakukan ritual besar, anak ini bisa tidak kuat malam ini. Ibu Nadira langsung menangis. Ayah Nadira hanya mengangguk. Mereka sudah tidak punya pilihan lain. Kakek Minto meminta agar semua dipersiapkan di halaman belakang. Ia butuh ruang terbuka agar udara mudah bergerak dan energi tidak terperangkap. Ayah Nadira segera menyingkirkan jemuran, menggeser bangku plastik, dan menyalakan beberapa lampu tambahan. Meskipun masih sore, suasana terasa gelap dan berat. Nadira dibobong keluar oleh ayahnya dengan bantuan tetangga. Tubuhnya terasa ringan bukan karena sehat, tetapi karena ototnya seperti tidak lagi punya tenaga. Ia masih sadar setengah-setengah, dan beberapa kali mengeluarkan suara tidak jelas, seperti sedang menahan sesuatu dari dalam perutnya.
Kakek Minto menancapkan 4 batang bambu pendek di 4 penjuru halaman, lalu mengikatnya dengan tali anyaman. Di tengah-tengah, ia meletakkan tikar lusuh yang ia bawa dari gubuknya. Di samping tikar itu, ia menyalakan dupa dan kemenyan. Aromanya langsung memenuhi halaman, membuat beberapa warga yang ikut menonton menutup hidung karena tidak terbiasa. Yang di sini diam saja, jangan ada yang ikut bicara atau tanya macam-macam, tegas kakek Minto. Beberapa warga mengangguk cepat, sebagian tampak tegang. Kakek Minto lalu duduk bersila, memejamkan mata. Mulutnya bergerak-gerak, menggumamkan mantra yang terdengar seperti bahasa Jawa kuno. Nadira mulai gelisah di tikar, tangan dan kakinya bergerak tanpa kendali. Kulitnya mulai berkeringat deras dan dari perutnya kembali terdengar suara menggeretak, lebih keras dari sebelumnya. Tiba-tiba Nadira melengkungkan tubuhnya ke atas, seolah ada yang menarik dari dalam tulang belakangnya. Ibu Nadira spontan ingin mendekat, tetapi kakek Minto menoleh cepat dan menggeleng keras. "Jangan, kalau kalian mendekat sekarang bisa ikut kena imbasnya." Ibu Nadira mundur sambil menutup mulutnya, menahan tangis. Kakek Minto mengambil segenggam beras kuning dari dalam karung, lalu melemparkannya mengelilingi tubuh Nadira. Setelah itu ia mengambil botol kaca keruh yang didapat dari rawa bodas. Ia menyiramkan sedikit air itu ke tanah sambil membaca mantra. Tanah yang terkena air itu langsung beruap tipis seperti disiram air panas. Dalam beberapa detik, tubuh Nadira tiba-tiba bergetar kuat, lalu ia membuka mulut lebar-lebar. Dari dalam mulutnya keluar cairan hitam yang mengental, bau amisnya langsung membuat warga yang menonton mundur beberapa langkah. Setelah cairan itu keluar, terdengar suara seperti kaki-kaki kecil bergerak. Seekor kalajengking kecil tiba-tiba merangkak keluar dari mulut Nadira, jatuh ke tikar, lalu mati seketika. Ibu Nadira menjerit tertahan. Ayah Nadira memegangi bahunya sambil berbisik agar ia tetap kuat. Tetapi itu baru awal. Beberapa menit kemudian, dari bawah kulit dada Nadira terlihat sesuatu bergerak, seperti ada yang berusaha keluar. Kulitnya menonjol, lalu pecah sedikit, dan dari situ keluar cacing hitam sebesar jari telunjuk. Cacing itu melilit sebentar di kulit Nadira sebelum mati kering, seakan terbakar oleh sesuatu yang tidak terlihat. Beberapa wanita yang menonton berteriak kecil, sebagian langsung menutup mata. Kakek Minto tetap tenang. Ia memukul tanah dengan tongkat bambunya 3 kali. Getaran kecil terasa di sekitar halaman, membuat debu tipis terangkat. "Keluar semua, jangan sembunyi," teriak kakek Minto sambil terus membaca mantra. Nadira kembali menjerit keras, matanya melotot tetapi tidak seperti memandang manusia. Dari telinganya keluar pasir halus bercampur serpihan kecil seperti duri. Pasir itu jatuh ke tikar, membentuk gumpalan tipis seperti tanah kuburan basah. Dari sudut bibir Nadira muncul duri panjang, kira-kira 6 cm. Warnanya kehitaman dan tajam seperti duri pohon salak. Duri itu bergerak sendiri seolah punya nyawa sebelum akhirnya patah dan jatuh. Semua orang di halaman berdiri membeku, tidak ada yang berani bergerak. Ritual itu berlanjut hampir 1 jam. Setiap kali kakek Minto membaca mantra lebih keras, tubuh Nadira mengeluarkan benda-benda aneh lain. Ada kalajengking tambahan, kali ini jumlahnya belasan, yang keluar dari tenggorokan dan perutnya. Ada cacing hitam yang tampak seperti tali sepatu kecil. Ada pasir yang berbau anyir, dan ada duri-duri panjang yang seolah disengaja ditanam untuk mencabik organ dalamnya. Kakek Minto lalu berdiri mengangkat tongkatnya tinggi-tinggi. "Tiba saatnya," katanya lirih, tetapi suaranya terdengar jelas ke seluruh halaman. "Santetnya harus dikembalikan sekarang juga." Ia menancapkan tongkat ke tengah tikar, tepat di antara kaki Nadira. Cahaya lampu di sekitar halaman tiba-tiba meredup, angin dingin berhembus, dan suara seperti gesekan pohon terdengar dari arah pintu rumah. Kakek Minto menghela napas panjang, lalu mengucapkan kalimat terakhir dari mantranya. Begitu mantra selesai, tubuh Nadira terangkat sedikit, lalu jatuh kembali ke tikar sambil menghembuskan napas keras, seperti seseorang yang akhirnya bebas dari sesuatu yang menindis dadanya. Pada saat yang sama, dari rumah Salsa terdengar teriakan keras. Warga yang tinggal di sana kaget dan berlarian keluar rumah. Ada yang langsung menuju ke sana, membawa senter. Hanya beberapa menit kemudian, kabar mengerikan sampai ke halaman rumah Nadira.
Salsa berteriak-teriak sambil memegangi lehernya. Tubuhnya membiru dalam hitungan menit. Ia jatuh menggelepar di lantai kamar. Dari mulutnya keluar sesuatu yang tidak masuk akal. Seekor kalajengking besar, ukurannya hampir sebesar tangan manusia dewasa. Kalajengking itu jatuh ke lantai, bergerak sebentar, lalu mati. Salsa hanya sempat membuka mata sebentar sebelum tubuhnya lemas tanpa suara. Ketika kabar itu dibawa oleh tetangga yang berlari berit-berit, kakek Minto hanya mengangguk pelan. Sudah kembali ke pemiliknya, katanya singkat. Di halaman, Nadira terbaring lemah, tetapi napasnya mulai teratur. Ia tampak seperti baru bangun dari mimpi buruk yang sangat panjang. Keluarga Nadira langsung memeluknya, menangis lega dan masih terkejut dengan apa yang mereka lihat. Ritual malam itu meninggalkan jejak yang tidak akan dilupakan seluruh desa Bodas. Tidak ada satupun warga yang berani mengomentari kemampuan kakek Minto lagi. Malam itu, mereka melihat sendiri bahwa kakek pemulung yang sering mereka remehkan ternyata memegang ilmu yang tidak bisa dipahami oleh orang biasa. Pagi setelah ritual besar itu, suasana desa Bodas berubah total. Banyak warga masih membicarakan kejadian semalam. Ada yang membesar-besarkan cerita, ada juga yang masih gemetar kalau mengingat kalajengking dan benda-benda aneh yang keluar dari tubuh Nadira. Namun sebagian besar warga sepakat satu hal, mereka tidak lagi berani memandang kakek Minto seperti pemulung biasa. Di rumah Nadira, suasana lebih tenang walau keluarga masih syok. Nadira sudah bisa membuka mata penuh dan merespons ketika diajak bicara. Tubuhnya masih lemah, seperti baru naik demam panjang, tetapi napasnya teratur dan wajahnya jauh lebih segar dibanding malam sebelumnya. Ibu Nadira duduk di samping ranjang sambil sesekali mengelus rambut putrinya. "Kalau masih pusing bilang ya, Ndok," ucapnya lembut. Nadira hanya mengangguk pelan. "Badanku berat semua, Bu, kayak abis digantung semalaman." "Itu wajar," jawab ayahnya yang ikut duduk di kaki ranjang. "Yang penting kamu sudah sembuh. Semalam itu kamu gak sadar apa-apa." Nadira mencoba mengingat tapi wajahnya tegang. "Aku cuma ingat gelap, terus kayak ada yang narik-narik dari dalam perut. Tapi aku gak bisa teriak, badanku gak bisa digerakin." Ayahnya menarik napas panjang dan menepuk lutut Nadira. "Yang penting sekarang kamu sudah kembali." Siang itu beberapa tetangga datang membawa makanan. Ada yang membawa bubur, ada yang membawa sayur sop. Mereka semua ingin memastikan kondisi Nadira. Beberapa masih menatapnya dengan takut-takut, bukan karena jijik, tetapi karena mereka tahu apa yang terjadi semalam bukan hal biasa. Kakek Minto datang sekitar jam 3 sore. Penampilannya tetap sama seperti biasanya, baju lusuh, rambut putih acak-acakan dan karung plastik yang selalu ia bawa kemana-mana. Ia mengetuk pintu perlahan. Ayah Nadira segera membukakan pintu. "Monggo, Kek, masuk, silakan." Kakek Minto seret senyum tipis. "Aku cuma mau lihat sebentar kondisi anakmu." Ia melangkah menuju kamar. Nadira yang sedang duduk bersandar langsung menoleh ketika mendengar suara langkahnya. Kakek Minto duduk di kursi kecil dan memeriksa Nadira dengan memegang pergelangan tangannya selama beberapa detik. Ia membejamkan mata sebentar, seolah merasakan sesuatu. "Kamu sudah lewat masa kritis, tapi jangan banyak gerak dulu. Badanmu masih menyesuaikan diri setelah semua kotoran itu keluar." Nadira mengangguk. "Terima kasih, Kek. Kalau nggak ada kakek, mungkin aku..." "Sudahlah," potong kakek Minto. "Yang penting kamu belajar dari kejadian ini." Ibu Nadira menunduk, suaranya pelan. "Kek, kami nggak tahu harus balas kebaikan panjenengan dengan apa." Kakek Minto mengangkat tangannya. "Aku nggak butuh balasan apa-apa. Ilmu yang kupakai bukan untuk cari uang. Selama aku masih hidup, aku cuma ingin bantu orang yang benar-benar butuh." Kalimat itu membuat semua orang di ruangan terdiam. Ayah Nadira akhirnya berberani diri bertanya, "Kek, boleh saya tahu sebenarnya panjenengan ini siapa? Maksud saya, panjenengan ini seperti punya ilmu besar, tapi kenapa hidup seperti pemulung?" Kakek Minto tersenyum kecil, lalu menatap ke arah jendela sejenak sebelum menjawab. "Aku dulu murid seorang kiai penjaga ilmu rawa Bodas. Ilmunya besar dan banyak orang datang minta pertolongan. Tapi kiaiku itu selalu bilang, semakin banyak yang kau tolong, semakin besar setan sombong mau masuk ke dalam dirimu. Dia bilang kalau ilmu itu bukan untuk dipamerkan." Ia menghela napas panjang. "Sebelum kiaiku meninggal, dia bilang padaku, kalau kau tidak hati-hati, kau bisa berubah jadi orang yang lupa diri. Karena itu aku pilih hidup sederhana, tidak tinggal di rumah besar, tidak membuka pengobatan, tidak narik bayaran.
Aku pilih hidup sebagai pemulung supaya aku ingat kalau aku ini cuma manusia biasa. Ruangan itu mendadak hening. Semua orang yang mendengarnya seperti langsung mengerti kenapa kakek Minto selalu menolak ketika ada warga yang ingin memberinya uang atau makanan berlebihan. Ibu Nadira hampir menangis. "Kek, kalau bukan karena panjenengan, saya nggak tahu anak saya jadi apa." Kakek Minto berdiri perlahan. "Yang penting sekarang, buang semua barang bekas Nadira yang ada di kamar. Semua baju, sisir, dan kain yang pernah nempel waktu dia sakit. Jangan disimpan, jangan dicuci, bakar saja." Ayah Nadira langsung mengangguk. "Baik, Kek, saya nanti bakar di belakang." Kakek Minto menambahkan, "Dan jangan biarkan ada satupun pasir atau serpihan duri yang tadi jatuh ke tikar. Semua itu masih menyimpan energi buruk. Kalau ada yang sengaja kepegang, efeknya bisa sangat buruk." Beberapa tetangga yang ikut mendengar terlihat bergidik. Mereka baru sadar kalau sisa santet tidak boleh dianggap remeh. Setelah memberikan pesan terakhir, kakek Minto berjalan keluar rumah. Nadira memanggilnya pelan. "Kek, boleh aku bertanya sesuatu?" Kakek Minto menoleh. "Kenapa orang yang mengirimi aku itu sampai tega begitu? Apa aku pernah nyakitin dia?" Kakek Minto menatap Nadira lama lalu menjawab, "Kadang orang tidak perlu alasan besar untuk membenci. Iri hati itu seperti api kecil. Kalau dibiarkan, bisa membakar seluruh hidup seseorang." Nadira terdiam memikirkan kata-kata itu. Setelah memastikan semua mengerti arahannya, kakek Minto melangkah keluar rumah. Langkahnya pelan, seperti orang yang sudah menjalani perjalanan jauh. Warga yang melihatnya lewat hanya bisa menatap tanpa berani menyapa. Bukan karena takut, tapi karena hormat. Ia berjalan melewati gang kecil, melalui area kebun kosong dan menuruni jalan yang mengarah ke sungai. Di sana, di balik semak-semak, terdapat gubuk reot yang tempat ia tinggal. Gubuk itu kecil, berdinding bambu anyaman, atapnya ditutup terpal bekas, namun tidak ada kesan menyeramkan, justru terlihat damai. Sebelum masuk ke gubuknya, kakek Minto berhenti sejenak dan melihat ke arah desa, seolah memastikan semua sudah baik. "Aku harap kalian belajar," gumamnya pelan. "Santet selalu kembali ke pemiliknya, selalu." Setelah itu kakek Minto masuk ke dalam gubuknya dan menutup pintu pelan-pelan. Di desa Bodas malam itu berjalan lebih tenang dari biasanya. Tidak ada suara aneh dari arah rumah Nadira, tidak ada lagi ketakutan yang menyelimuti warga. Pelan-pelan, suasana yang sebelumnya mencekam mulai kembali normal. Namun, cerita tentang kakek Minto, pemulung yang ternyata menyimpan ilmu besar menyebar ke seluruh desa. Banyak orang yang dulu mengejeknya mulai merasa bersalah. Ada yang ingin meminta maaf tapi tidak berani. Ada yang hanya bisa berjanji dalam hati untuk tidak mengulang kesalahan. Sementara itu, Nadira perlahan pulih. Tubuhnya masih berat, tetapi ia sudah bisa duduk dan berjalan sedikit. Ia tahu hidupnya diselamatkan oleh seseorang yang selama ini dianggap rendah oleh banyak orang. Dan tanpa banyak bicara, seluruh warga desa Bodas akhirnya paham satu hal. Orang yang kelihatannya tak berarti bisa saja menyimpan kekuatan yang tidak bisa dibayangkan. Desa Bodas kembali seperti dulu. Tenang, sawah kembali dipenuhi aktivitas, dan suara ayam berkokok tiap pagi terdengar jelas tanpa gangguan. Namun, ada satu bagian desa yang masih sering dijauhi warga, rumah keluarga Salsa. Setelah kejadian malam itu, keluarganya pindah ke rumah saudara tanpa banyak bicara. Rumah itu dibiarkan kosong dan gelap, bahkan jendela depannya tidak pernah dibuka lagi. Yang lebih aneh, beberapa warga yang nekat lewat dekat rumah itu mengaku melihat bayangan perempuan merangkak di tanah. Ada yang bilang bayangannya seperti mencari sesuatu. Ada yang bilang sosok itu menatap mereka dengan mata kosong. Karena itu, warga sepakat tidak menyebut nama Salsa pada malam hari. Mereka takut sesuatu akan datang jika namanya diucapkan sembarangan. Di sisi lain desa, keadaan rumah Nadira kembali hidup. Ia sudah bisa beraktivitas meski tubuhnya masih cepat lelah. Setiap pagi ia duduk di teras sambil menghirup udara segar. Terkadang ia masih terbangun di malam hari karena mimpi buruk, tetapi ayah dan ibunya selalu ada di samping untuk menenangkannya. Ada kebiasaan baru yang Nadira lakukan setelah sembuh. Ia rutin mengantar makanan ke gubuk kakek Minto. Kadang nasi sisa masakan ibunya, kadang sayur bening panas, kadang gorengan. Kakek Minto selalu menerimanya dengan senyum kecil dan ucapan singkat, "Terima kasih, Nuk." Gubuk kakek Minto tetap sederhana,
berdiri miring dengan dinding bambu rapuh dan atap terpal yang sudah mulai sobek di beberapa bagian. Meskipun begitu, Nadira merasa tempat itu memberi perasaan aman setiap kali ia datang. Ia sering duduk di luar gubuk sambil melihat kakek Minto membenahi tongkat bambunya atau merapikan barang rongsokan yang ia kumpulkan. Tak pernah sekalipun kakek Minto meminta bayaran atau memamerkan keahliannya. Justru dia yang selalu menyuruh Nadira cepat pulang agar tidak digigit nyamuk sungai. Sifatnya tetap sama seperti sebelum warga tahu siapa dia sebenarnya. Pendiam, rendah hati, dan tidak suka dilihat banyak orang. Warga desa sekarang memperlakukannya dengan lebih hormat. Mereka tidak lagi mengejek atau menghindarinya. Kalau bertemu di jalan, mereka menyapa, walau kakek Minto hanya membalas dengan anggukan kecil. Ada juga warga yang mencoba memberinya uang sebagai ucapan terima kasih, tetapi ia selalu menolak. "Aku sudah tua," katanya setiap kali ada yang memaksa. "Selama tangan ini masih bisa ngumpulin rongsokan, aku masih bisa hidup." Tetapi rasa hormat warga tidak mengubah kebiasaannya. Setiap pagi, ia tetap mendorong gerobak kecil berisi botol plastik dan kaleng bekas. Setiap sore, ia tetap berjalan pelan mengelilingi desa. Tongkat bambunya mengetuk tanah setiap beberapa langkah. Tidak ada yang tahu apakah ia sedang mencari barang bekas atau memeriksa keadaan desa dari sisi yang tidak terlihat manusia. Kadang anak-anak kecil mengikuti dari belakang, tetapi mereka diam saja, tidak berani bercanda seperti dulu. Mereka menganggap kakek Minto seperti penjaga desa, meski tubuhnya ringkih dan pakaiannya lusuh. Yang menarik, setelah kejadian santel itu, banyak warga bercerita bahwa malam-malam tertentu mereka merasakan udara di sekitar desa lebih hangat, seperti diselimuti sesuatu. Ada juga yang mengaku mendengar suara tongkat bambu mengetuk batu di kejauhan, padahal waktu sudah lewat tengah malam. Mereka percaya itu suara kakek Minto yang sedang berkeliling memastikan tidak ada gangguan gaib yang masuk ke desa. Kakek Minto sendiri tidak pernah membahas apapun tentang kejadian itu lagi. Ia hanya menjalani hari seperti biasa, seolah semua hal yang ia lakukan hanyalah tugas kecil yang tidak perlu dibicarakan. Nadira sering memperhatikan sosoknya dari kejauhan. Ia menyadari bahwa tanpa pria tua itu, hidupnya mungkin sudah berakhir dengan cara mengerikan. Ia juga sadar bahwa masih ada banyak hal yang belum ia pahami tentang dunia gaib, tentang iri hati, dan tentang orang-orang yang tega mengirimkan santet. Namun dari semua itu, ada satu pelajaran yang paling ia pegang teguh. Tidak semua pahlawan terlihat seperti pahlawan. Di desa Bodas, orang-orang mulai paham bahwa penjaga mereka bukan orang yang disanjung, bukan tokoh yang duduk di kursi terhormat, dan bukan pula orang yang dikenal luas. Penjaga mereka adalah seorang kakek tua dengan baju lusuh, berjalan tertunduk sambil membawa karung plastik, yang ilmunya hanya dia sendiri yang tahu seberapa dalam. Dan selama tongkat bambu kakek Minto tetap terdengar mengetuk tanah desa, warga merasa aman. Karena penjaga yang paling sakti seringkali adalah orang yang tidak pernah dianggap.